Halo Sobat Udayana, Anda kembali menyaksikan tayangan Udayana Top News, sumber informasi terpercaya seputar kegiatan Kodam 9 Udayana. Saya Serdaukat Nabila Kartika akan menemani Anda dengan berbagai informasi terkini yang terangkum dalam berita eksklusif. Mari kita simak informasi selengkapnya. Kodam 9 Udayana menggelar Bimtek Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber bagi Babinsa dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup Dr. Hanif Faisal Nurofik di Makodam 9 Udayana. Mengenai sampah, Bapak Menteri kami laporkan bahwa kami sudah bergerak jauh sebelum Bapak datang ke Bali untuk mengangkat bentuk Pangdam 9 Udayana sebagai Ketua Operasi Penanggulangan Sampah Laut di Provinsi Bali. Gerakan hati dan tekad kita tunjukkan kinerja di lapangan, insya Allah sama Tuhan kita menyapu dan membersihkan sampah dan persoalan-persoalan yang ada di wilayah Kodam 9 Udayana. Saya menjadi semangat karena Bapak Pangdam tentu langsung atas arahan Bapak, apalagi ini dipimpin juga oleh Bapak Presiden. Saya kira ini mantap strateginya, sehingga kalau bisa di seluruh Bali akan sangat memperkuat pelaksanaan program sampah berbasis sumber ini. Kita yakin dan percaya tentunya dengan kehadiran Babinsa, maka kegiatan edukasi ini lebih dengan akan cepat diterima oleh masyarakat. Pangdam 9 Udayana akan menjadi contoh penanganan sampah Bali kerjasama adalah kemudian hidup dengan Tentara Nasional Indonesia. Kita beralih ke berita yang lainnya dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Danrem 162 Wirabakti, Brigjen TNI Muhammad Sasul Arif Esos menghadiri kegiatan panen raya yang dilakukan di wilayah Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sebagai bagian dari program ketahanan pangan, Danrem 162 Wirabakti, Brigjen TNI Syasul Arif Esos menghadiri panen raya padi di Dusun Batuyang, Pringgabaya. Danrem menekankan pentingnya kesadaran petani untuk menanam padi secara berkelanjutan demi swasembada pangan meski produksi masih terkendala cuaca. Danrem optimis bahwa Lombok Timur bisa menjadi penyuplai pangan nasional. Untuk potensi untuk lahan padi di wilayah sini memang hampir 55%, Pak. Dan sebagian juga ditanam oleh jagung, kemudian ditanam juga oleh kentang, tembakau, karena jadi di wilayah Sembalu ya. Ini luar biasa dengan lahan yang ada ini, tentunya kita maksimalkan untuk penanaman padi di wilayah. Daya serap sekarang ini memang yang targetnya adalah 34 ton. Namun demikian karena memang cuaca kemudian kondisi ini masih belum maksimal. Namun demikian saya yakin dengan kesadaran masyarakat ke depan dan dengan situasi seperti ini kita akan galakkan terus supaya kita khususnya di wilayah Lombok Timur ini akan menjadi swasembada padi. Tentunya kesadaran masyarakat untuk menanam padi karena memang padi ini sangat dibutuhkan sekali. Kita beralih ke wilayah Denpasar, Bali. Guna memperkuat sinergi antara TNI dan insan media dan maraknya pemberitaan yang tidak benar atau hoax, maka dari itu Pangdam 9 Udayana menggelar simakrama dengan insan media pers Bali. Mari kita simak berita selengkapnya. Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Muhammad Zamroni menggelar silaturahmi dengan insan pers Bali di Wisma Bayu, Tuban. Acara ini memperkuat sinergi TNI Media dalam menyajikan informasi yang akurat dan konstruktif. Pangdam menekankan pentingnya verifikasi dalam pemberitaan serta peran TNI dalam penanganan sampah laut, ketahanan pangan, dan aksi sosial dengan tetap menjaga netralitas politik. Pangdam akan selalu berupaya mengikuti tren karena memang di jurnalistik, di publikasi itu kalau kita ketinggalan, ditinggal oleh bahasa sekarang itu netizen, Pak, ya, ditinggal oleh masyarakat. Nah, bagaimana menarik itu memang perlu
terobosan-terobosan, dan mungkin Pemda ini bekerja mungkin Pak 1 minggu 7 hari mereka ini 24 jam, mungkin tidurnya hanya 6 jam itu, karena berita. Kemudian pertama saya duduk di Pemdam, dari belanja masalah teman-teman wartawan, keluhannya adalah pemberitaan terlambat. Semenjak itu kami protapkan, begitu kegiatan maksimal 2 jam harus up di media. Kawan-kawan media, terima kasih banyak atas selama ini ya sudah bekerja sama secara positif dengan Kodam. Tadi yang pencatatan pencarian itu ya kerja Bapak Ibu sekalian, ya kan, yang mencatat, mengupload ke media adalah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk itu semua. Sekali lagi, hidup media, majulah, mari kita membangun negeri untuk Bali yang lebih kondusif dan maju. Dalam kesempatan ini, bagaimana kita tetap bisa berperan aktif dalam tugas kita sebagai orang pers, tapi tidak melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, terhadap kode etik jurnalistik itu sendiri. Oleh karena itulah sekarang wartawan itu harus mengantongi sertifikasi kompetensi wartawan. Atau bagi kami di PWI namanya UKW, bagi teman yang di organisasi lain ada yang namanya SKW. Jadi dijamin Mbak, kalau teman-teman yang sedang mengantongi sertifikasi profesi wartawan itu, dia akan membuat pemberitaan yang profesional dan melakukan liputan secara profesional. Ya, sore hari ini tadi kita sudah dengarkan beberapa sambutan bahwa diantaranya memang kerjasama yang baik antara media dengan jajaran Kodam 9 Udayana sudah terjalin cukup baik, sehingga pemberitaan-pemberitaan itu cukup banyak diberitakan oleh kawan-kawan media, dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Demikian juga tadi ada kesaksian bahwa aparat penerangan kita standby setiap saat untuk dapat dihubungi dalam rangka melakukan konfirmasi, klarifikasi terhadap berbagai pemberitaan. Itu komunikasi yang sudah baik, artinya setiap ada pemberitaan itu memang harus direkonfirmasi kepada orang yang lebih tahu atau sumbernya, sehingga yang diluncurkan atau yang ditayangkan oleh kawan-kawan media adalah berita-berita yang betul adanya seperti yang terjadi di lapangan. Dan kami berharap bahwa kerjasama ini bisa kita lanjutkan terus untuk dapat memberikan kontribusi baik tidak hanya bagi Kodam 9 Udayana, tapi bagi juga wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang lebih kondusif, maju, aman, dan damai. Masih dalam suasana penuh berkah di bulan suci Ramadan, Kodam 9 Udayana menggelar pasar murah yang dihadiri oleh Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Muhammad Zamroni SIP MSI. Penasaran dengan beritanya? Mari kita simak selengkapnya. Kodam 9 Udayana menggelar bazar TNI secara serentak di lapangan Puputan Badung, Denpasar, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi. Saya Nengadana, saya selaku masyarakat sangat berterima kasih atas diadakannya pasar dalam rangka menyambut Idul Fitri dan Hari Nyepi. Sangat mendukung dengan masyarakat luas karena harganya cukup terjangkau sehingga meringankan beban masyarakat. Sangat senang karena harganya bisa lebih murah dari pasar-pasar tradisional. Terima kasih kepada TNI sudah mengadakan bazar, jadi kami ibu-ibu Pia bisa menjual hasil karya kami. Terima kasih. Kegiatan ini bertujuan membantu prajurit, PNS TNI, dan masyarakat sekitar dengan menyediakan kebutuhan pokok dan perlengkapan rumah tangga dengan harga terjangkau. Bazar ini juga menjadi wujud kepedulian TNI terhadap kesejahteraan masyarakat serta mendukung produk dalam negeri.
Pangdam 9 Udayana mengapresiasi partisipasi berbagai pihak dalam menyukseskan acara ini dan berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat luas bagi semua yang hadir. Bukan cuma itu saja, Pangdam 9 Udayana beserta Kapolda Bali membagikan ratusan paket takjil kepada masyarakat. Tentunya kegiatan ini menjadi sinergitas antara TNI dan Polri. Penasaran dengan beritanya? Mari kita simak selengkapnya. Wujudkan kepedulian di bulan Ramadan, Pangdam 9 Udayana Majen TNI Muhammad Zamroni bersama Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya membagikan ratusan paket takjil kepada masyarakat di depan Makodam 9 Udayana. Kegiatan ini menjadi simbol soliditas TNI Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Bali, khususnya menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Pangdam menekankan sinergi ini bukan hanya saat berbagi takjil, tetapi juga dalam menjaga keamanan wilayah. Sementara itu, Kapolda Bali menegaskan kondisi Bali tetap kondusif berkat kerjasama TNI Polri yang terus bersinergi melalui patroli bersama dan pos pelayanan masyarakat. Sebagai upaya mewujudkan profesionalisme TNI Angkatan Darat, Pangdam 9 Udayana melantik 616 bintara TNI Angkatan Darat yang diselenggarakan di Rindam 9 Udayana. Pangdam 9 Udayana Majen TNI Muhammad Zamroni melantik 616 bintara TNI Angkatan Darat dalam upacara penutupan pendidikan pertama bintara di Rindam 9 Udayana, Tabanan. Kamis tanggal 27 Maret 2025 pukul 9.08 waktu Indonesia Tengah. Pendidikan pertama bintara TNI Angkatan Darat gelombang 2 tahun anggaran 2024 saya nyatakan dengan resmi ditutup. Beliau menegaskan pentingnya profesionalisme, kedekatan dengan rakyat, serta kesiapan prajurit dalam menegakkan kedaulatan negara. Hari ini kamu telah terlahir secara resmi menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Camkan, kenal, ingat perjalanan panjangmu dari sejak kamu di kampung halaman. Selama kamu menempuh pendidikan pembentukan menjadi prajurit, kamu menjadi andalan keluarga, orang tua, bahkan kampung halaman. Hari ini kamu telah bersumpah untuk setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin, taat kepada atasan, dan menjalankan segala kewajiban dengan penuh tanggung jawab serta memegang teguh rahasia tentara. Jadikan sumpah ini sebagai tuntunan hidupmu sebagai seorang prajurit. Beberapa bintara berprestasi menerima penghargaan, sementara upacara dimeriahkan dengan demonstrasi militer dan tari kecak.
Dan setelah ini mereka akan meneruskan pendidikan kejuruan. Untuk di Kodam kita ada 3 kecabangan, yaitu nanti kejuruan infanteri, kemudian seni dan kesehatan. Ini sejalan dengan program pemerintah untuk membentuk batalion teritorial pembangunan. Di mana batalion teritorial pembangunan ini unsur-unsurnya adalah ada satuan infanteri, kemudian keahlian di bidang konstruksi, yaitu di kecabangan seni nantinya, dan di kesehatan. Artinya kalau batalion ini nanti akan dibentuk di tempat-tempat untuk dapat menggerakkan pembangunan di seluruh penjuru tanah air. Dan di Kodam 9 Udayana kita dalam tahap pertama ini dapat 2 tempat, yaitu satu di Sumbawangsar dan satu lagi di Nagekeo di Pulau Flores di jajaran Korem Bang dan Korem Lombok yang di Sungai Besar. Siapa kita? Dalam rangka menyambut perayaan Nyepi dan Idul Fitri, Pangdam 9 Udayana dan Kapolda Bali melaksanakan patroli gabungan TNI Polri demi memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Bali. Mari kita simak informasi selengkapnya. Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Muhammad Zamroni dan Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya memimpin patroli gabungan TNI Polri guna memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah Bali. Patroli ini menyasar titik-titik strategis dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan, mempererat sinergi aparat, serta memberi rasa aman kepada masyarakat. Pangdam menegaskan pentingnya soliditas TNI Polri dalam menjaga stabilitas, sementara Kapolda menekankan kesiapan menghadapi potensi gangguan Kamtibmas. Masyarakat menyambut baik patroli ini sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga keamanan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Udayana Top News kali ini. Semoga berita yang kami sajikan bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang berbagai kegiatan Kodam 9 Udayana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Serda Kuat Nabila Kartika beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Tetaplah bersama kami untuk berita dan informasi terbaru lainnya. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Udayana.